Saya juga buka modulnya di sini. Turunan. Minggu lalu kalian mengerjakan latihan 3, nomor 1 dan 2 ya. Oke, kita akan membahas satu-satu supaya nanti kalau keluar di ulangan oh iya, soal latihan yang ada di Psikologi, buat nilai tugas juga ya, buat drilling ulangan, kemudian sebagai nilai tugas, itu juga sudah ada di Psikologi, judulnya yang bab turunan ya. Bab turunan di situ saya kasih 2 2 bendel soal. Bendel pertama itu tentang, menurunkan fungsi, jadi dari rumus 1 sampai rumus keempat itu yang pakai aturan rantai, pakai, rumus U per V, U kali V gitu ya. Kemudian yang bendel kedua itu, terapan turunan sampai mencari nilai maks min. Dua-duanya dicoba dikerjakan, nilainya nanti akan saya ambil juga dari dua-duanya itu. Saya kasih agak banyak supaya nanti, variasinya kalian paham gitu ya. Sekarang kita lihat dari nomor 1. Oke, nomor 1 ini titiknya udah lengkap ya. Titiknya udah ada X1 dan Y1, berarti tinggal mencari apa, Christian? Nicholas? Kalau titiknya sudah lengkap, berarti yang harus kita cari adalah nah ini rumus persamaan garis singgungnya kan Y sama dengan MX plus C ya, atau MX plus C. Atau yang Y min Y1 itu ya, C. Atau yang Y min Y1, Y1. Y1, ini rumus waktu di SMP. Kalau di SMP min B ya, M, kemudian X min X1 atau min A gitu. Nah, ini. Ini rumus persamaan garis singgungnya ya. Nah, sekarang kalau titik singgungnya sudah lengkap, sudah ada X1, Y1, berarti sekarang kita mencari apanya lagi? Nicholas C. Cari apa? Y apa tuh namanya ya? Y aksen atau apa itu, Bu? Oh, Ya, Bu. oh ya, Y aksen buat nyari apanya? Ini kita turunin ya. Y aksennya sama dengan apa? Christian. Sama dengan Diturunkan. Jadinya diturunin Christian. Yang A kali N, X pangkat N-nya oh 1 ya, itu Bu. loh. Jadinya X terus min 2. ini pangkatnya turun dong. Kan gini, kalau Oh ya, AN 2. X pangkat N, ini menjadi A dikali N kan? X Iya, Bu. pangkat N min 1. Jadi di sini menjadi apa? 2x ya, Bu. Oh, betul. Terus? Min 2. Turunan dari min 3 berapa? Ya, Turunan min 3 berapa? 0. 0, betul. Kenapa 0? Gara-gara Benar. 3 pangkatnya 1 doang. X Terus pangkatnya kalau 0, Christian. Pangkatnya 0. 0-nya nggak ya, kelihatan. Bu. Nah, kalau konstanta itu artinya dia punya X pangkat 0. Nah, kalau pangkatnya turun kan berarti 3 kali 0, habis aja ya. Oke, berarti kalau udah dapat Y aksen, selanjutnya kita mencari nilai apanya, Christian? Y aksen itu adalah apa? Ini, perhatikan persamaan garisnya. Berarti kita butuh apa nih, Christian? Butuh apanya yang belum dapat? Cari M, Bu. Betul, cari M. M garis singgung ya.
Nah, saya kasih indeks GS garis singgung. Nah, cara mencari M-nya gimana, Christian? Saya lupa, Bu. Tunggu. Fanny, bantu Nicholas. MGS-nya gimana cara menghitungnya? Substitusi X jadi 3 bukan sih, Bu? Oke, substitusi ke sana nih, Nick. Jadi, 3-nya ini kita masukkan ke X-nya si Y aksen ya, oke? Berarti M-nya berapa, Nick? M-nya 6 kurangin 2. Oh, 4 ya. Ya, Bu. Nah, kalau gradien udah dapet, berarti kita bisa mencari persamaan garisnya, substitusi ke sini. Nick, persamaan garisnya apa jadinya? Y sama dengan, saya langsung jawaban akhirnya aja. Coba kamu substitusi, masuk ke sana. Kamu mau pakai persamaan yang pertama atau yang kedua, terserah. Sama aja hasilnya. Dah, Ya, Bu. silakan. Coret-coretan. Dapat? Y sama dengan Y sama dengan apa? Ini X1, ini Y1, ini M. Jadi, Y sama dengan? Bu, kalau pakai rumus yang atas itu Oh, C-nya. yang atas cari C. C-nya dihitung dulu. Ini X, ini Y, ini M. Nanti ketemu C-nya dulu. Setelah itu baru dikembalikan lagi ke rumusnya. M sama C-nya yang dimasukkan. Y sama X jangan. Oke. Oke, Bu. Ya, jadi ketemu persamaan garisnya Y sama dengan 4X. Salah sih, Bu. Pakai yang atas. C-nya berapa C-nya? Belum nyari, Bu. Masukin aja ke sana. Ini yang diketahui di. Ini 11, Bu. Ya, betul. Ya, saya. Oke. Sekarang yang nomor B. Nomor B, absis itu apa sih? Absis. Saya mau tanya sama Bima. Bim, absis itu apa sih? X ya, Bu? X, betul. Absis itu X. Nah, kalau ordinat apa? Y. Y. Oke. Nah, ini absisnya udah ada. Berarti ini garis titik singgungnya kita cari dulu ya, Bim ya. Berarti 1, berapa, Bim? Titik singgungnya.
1,1 tambah H, Bu. Jadi 1, berapa? Eh, Y, Y-nya ya, Bu. Heeh. Eh, Berapa Y-nya? Saya agak lupa jalannya. Nih, ini kan X, Bim. Kemudian ini persamaan kurvanya nih. Nah, kalau misalnya ada kurva nih, kemudian ada X di sini. Nah, buat kita dapat nilai Y-nya gimana? Nah, ini misalnya X-nya di sini nih. Nah, supaya kita tahu nilai Y-nya, misalnya kurvanya itu melalui gini deh, ini X-nya ya. Nah, buat kita tahu ini ketinggiannya ada di mana, titik ini, caranya gimana? Dimasukin ya, Bu. Iya, betul. Jadi 1 ini kita substitusi ke X-nya sih, kurva. Nah, jadi dapat Y-nya berapa? -1 bukan, Bu? Min 1, ya betul. Min 1. Oke. Paham yang lainnya? Cara mencari, melengkapi titik singgung, paham ya? Pokoknya jangan pakai turunan. Kita substitusi ke fungsi aslinya, karena kita mau cari titik singgungnya. Kalau sudah, baru kemudian kita mencari apanya, Bim? Setelah titiknya sudah lengkap, kita mencari apa? Diturunin bukan, Bu? Turunin. Oke, turunkan kurvanya jadinya apa? Y aksen sama dengan? 1 kurang 4X, Bu. Ya, betul. Oke, Bima. Nah, habis itu baru kita dapat nilai. Ini kok jelek banget ya. Sebentar, Bim. Habis itu, kalau kita sudah menurunkan, kita dapat apanya? Dapat MGS-nya, Bu. Ya, MGS-nya berapa? -3 ya, Bu. Ya, betul. Min 3. Oke, sekarang kamu hitung persamaan garisnya jadinya apa? Y sama dengan apa? Eh, Y sama dengan min 3X Min 3X. tambah 2 ya, Bu. Ya, betul. Nah, bisa ya, Bim? Ya, Bu. Oke. Sekarang yang nomor C. Nomor C tadi ini ordinat itu adalah nilai Y ya. Y-nya itu sudah diketahui ini 0. Nah, sekarang berarti dari yang nomor C ini kita dapat 2 titik ya. Nah, saya mau tanya sama siapa nih? Yang belum pernah saya tanya siapa ya? Kevin. Kevin, Bu, ya. di sini titik singgungnya jadinya berapa, 0? Ini ada 2 titik singgung, Kevin. Ada 2. Heeh, betul. Nah, gimana cara mencari X-nya, Kevin? Disubstitusi ke Y 0. Ya, betul. Heeh. Masukkan ke sini 0. Nanti dari sini kita ketemu nilai X-nya nih. Kevin berapa? Berapa dan berapa? Yang pertama 2 ya. Betul. Sama? Min setengah. Min setengah. Ya. Jadi kalau dapat sudah bentuk soalnya itu sudah pemfaktoran, jangan dikali ke dalam ya. Jangan dikali pelangi, nanti nggak dapat. Nanti harus
repot ya, harus memfaktorkan lagi. Jadi ini udah bentuk pemfaktoran, langsung aja ini 2 min X sama dengan 0, berarti ketemu X-nya 2. 2X plus 1 sama dengan 0, berarti dapat X-nya min setengah. Nah, ini adalah 2 titik singgung nih. Berarti ini adalah titik singgung yang pertama nih. Berarti ini titik singgung yang kedua. Nah, dari sini kita berarti dapat 2 gradien dan dapat 2 garis singgung ya. Oke, Kevin. Kemudian buat dapat gradien, tadi fungsinya diapakan? Diturunin. Turunin. Oke, sebelum diturunkan kamu kali pelangi dulu ya. Iya. Ya, baru kamu turunin. Coba kamu kali pelangi dulu, kemudian diturunin hasil turunannya apa. Oke. Nah, ya aksen sama dengan Bentar, Bu. kamu baru Min mengalihkan. Oke, min 4X min 4X. Terus? plus 3. Ya, betul. Plus 3. Jadi ini kalau kita kali pelangi jadinya adalah 2X kuadrat ya. Min ya. Ada Min min ya. 2X kuadrat. Ya, betul. Kemudian plus 3X. Plus 3X. Plus 2. Kemudian plus 2. Oke. Nah, kemudian diturunin. Oke, sekarang kita pakai titik yang 2,0 dulu. Karena ada 2 titik ya. Kita pakai satu per satu. Nah, dari titik ini kita dapat M-nya berapa nih, Kevin? Saya kasih lambang M1 aja ya. Karena ada 2 M. Berapa M-nya? Kalau titik yang kita pakai adalah yang 2,0. Berapa? M-nya dimasukin ya, Bu. Ini ke sini, keturunan ya. Min 5 ya, Bu. Ya, betul. Nah, habis itu kita mencari persamaan garisnya, Kevin. Cari persamaan garisnya dulu. Nih, masuk ke sini yang hijau nih. Mau pakai yang atas boleh, yang bawah boleh. Oke. Jadinya Y sama min 5X Min 5X, betul. C-nya berapa? plus 10. Oke, plus 10. Ini persamaan garis singgung yang pertama dari titik 2,0. Nah, sekarang kita dari yang titik min setengah koma 0. Nah, cari M-nya dulu, Kevin. M-nya berapa? M2 ya. Ya. Berapa? M-nya 5 ya. 5, betul. Nah, sekarang cari persamaan garisnya. Berarti Y sama dengan? Y sama dengan 5X 5X. Terus C-nya? min 10. Ini min setengah.
Plus 5/2 ya. Ya, betul. Plus 5/2. Hitungnya yang teliti ya. Oke. Apakah urutannya sudah jelas? IPA 5, nomor 1, urutan kerjanya. Apa dulu yang harus dicari? Paham ya? Jadi kalau titiknya lengkap, berarti langsung turunkan kurvanya buat cari M-nya. X-nya si titik ini substitusi keturunan, pasti kita dapat gradien garis singgung. Baru kita masuk ke persamaan garis. Rumusnya ada 2 nih, terserah mau pakai yang mana. Kalau titiknya baru absis yang diketahui, berarti pastikan kita cari Y-nya dulu. Substitusi absis ke X-nya si kurva buat dapat Y-nya. Nah, kalau titiknya udah komplit, berarti kita turunkan kurvanya buat cari M. Dan langkah selanjutnya sama. Ordinat berarti Y-nya yang disubstitusi, kita cari X-nya. Nah, biasanya kalau ordinatnya yang diketahui, kemungkinan besar akan ada 2 nilai X. Berarti ada 2 titik singgung, ada 2 gradien, dan 2 garis singgung. Gitu ya, paham nomor 1? Oke, kita lanjutkan yang nomor 2 sekarang. Nomor 2 yang A. Nah, sejajar, tegak lurus. Nah, ini mirip-mirip dengan yang di lingkaran kemarin ya, persamaan garis singgung lingkaran. Pokoknya kalau sejajar itu berarti M garis sama M garis singgung itu nanti akan sama. Kalau tegak lurus berarti kebalikan negatif gitu ya, atau M1 kali M2 itu adalah min 1 gitu. Oke, nah sekarang kita pindah tempat aja ya, di Word aja ya biar gampang nyoret-nyoretnya nih. Udah padat penduduknya nih, saya copy dulu. 2 yang A. Kok nggak mau? Oke. Copy. Kita pindah ke Word. Nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Oke. Siapa mau coba mengerjakan soal yang ini? Saya tawarkan nih. Siapa ya? Gracia mau coba? Boleh, Bu. Oke. Silakan bikin annotate ya. Oke, Bu. Kalau ketemu soal seperti ini, pertama harus mencari apanya dulu. Gradien ya, Bu. Gradien garis ya. Dari sini kan? Nah, supaya lebih mudah, Gracia, kamu nyatakan dalam Y sama dengan. Nah, ya betul. Sama dengan. Ya, terus turunin Y aksen. M sama dengan Y aksen. Sama dengan. Ini MG ya. Gracia. Berarti gradiennya min 4, Bu. Min 4. Nah, kemudian artinya sejajar. Gradiennya tetap min 4. MGS sama dengan min 4. Tulis MGS sama dengan min 4. Oke. Nah, ini saya kasih keterangan. Karena garis singgung sejajar garis. Dah, terus kamu lanjutin. Berarti MGS itu adalah apa? Gradien garis Ya, singgungnya, Bu. aksen dari kurva. Ya, aksen dari kurva. Berarti kurva, kamu turunkan. Ya, aksen kurva sama dengan saya kasih Y aksen K ya. K itu kurva maksudnya. Kalau ini
Y aksen garis. Ya udah, kamu masukkan. Berarti min 4 sama dengan 4x ini. Nah, dah kamu masukkan. Min 4 sama dengan 4x plus 1 jadinya. Bentar, oke, saya salah baca. Oh, ini kamu salah nih. Ini. Salah baca, Bu. Baca Ya. salah. Oke. Benar. Yang ini aja nih, saya hapus ini. Dah. Oke. Oke, ya udah, tinggal masukkan. Min 4 sama dengan ya, jadi X-nya adalah ya, Y sama dengan masuk ke kurva ya. Ya. Ya, sama dengan. Oke. Berarti titik singgungnya 3,0 ya. Ya, Bu. Oke. Dah, terus persamaan garis singgung. Oke, jadi Y sama dengan ya. Oke, betul. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum jelas? Nomor 2A, paham ya? Oke, jadi urutan kerjanya adalah kalau diketahui sejajar atau tegak lurus terhadap sebuah garis ya, maka cari dulu gradien dari garis yang diketahui. Nah, supaya lebih mudah, maka persamaan garis jadikan Y sama dengan dulu, kemudian diturunkan. Nah, Y aksen dari garis itu adalah M garis, MG. Nah, ini nilainya adalah ya udah turunkan biasa ya, ini min 4. Nah, kemudian karena sejajar, maka MGS itu sama dengan MG gitu. Kemudian MGS itu siapa? Si aksennya si kurva. Nah, berarti kurva ini kita turunkan. Jadi Y aksen K itu Y aksen dari kurva adalah min 2X plus 2 ya. Dari sini ya. Turunan dari 30, turunan dari 2X adalah 2, turunan dari min X kuadrat adalah min 2X. Kemudian ini kita sama dengan kan. MGS itu nilainya harus sama dengan Y aksen dari kurva. Berarti dari sini kita dapat X-nya si titik singgung. Nah, X ini kita substitusi ke fungsi awal ya, ke fungsi awal buat dapat nilai Y-nya. Berarti titik singgung kita dapat, baru kita masuk ke Y min Y1 atau Y sama dengan MX plus C. Itu urutannya. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung ya. Ini saya cropping dulu supaya ada arsipnya. Copy, ini saya buang dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Itu dia.
Oke. Kita pindah lagi ke modul. Nah, ini yang B berarti sama caranya ya. Hanya bedanya di sini nih. Tegak lurus. Oke. Nah, yang ini nih, persamaan garis ini, saya mau tanya sama Sakai. Mana Sakai? Oke nih, Sakai. Dari persamaan garis ini gradiennya berapa nih, Sakai? MG-nya berapa? Sakai. Ya, Bu. M-nya berapa nih garis ini? Pertama, tadi persamaan garisnya diapakan dulu? Jadikan Y sama dengan Sakai. Coba Ya, Bu. jadikan Y sama dengan jadinya apa? Y sama dengan 2x kuadrat ya, Bu ya? Yang ini loh. Yang ini nih, Sakai. Yang B, Bu. Oh, yang bawahnya, Bu. Oh ya, maaf. Yang Y sama dengan 5x min 1 ya, Bu ya? Ini X plus 5Y sama dengan min 7. Dijadikan Y sama dengan. Berarti dia menjadi 5Y dulu nih. Sakai, X-nya pindah tempat. Berarti X-nya pindah. min 7 min X, Bu. Ya, min X, min 7 sama aja. Kemudian, supaya kita dapat Y, berarti ini dibagi 5 semua, Sakai. Jadi Y sama dengan? Min X per 5 sama min 7 per 5. Ya, oke. Nah, kemudian ini kamu turunkan, Sakai. Min 7 per 5. Ini kamu turunkan, dapat MG. Nah, Y aksennya berapa nih, Sakai? Turunannya apa nih? Diturunin. Turunan dari min 1/5X, hasilnya apa? Jadi min 1/5, Bu. Iya, betul. Jangan ragu, Sakai. Kamu udah betul nih. Nah, turunan konstanta jadinya apa, Sakai? 0 ya, Bu ya? 0. Ya udah, ini M-nya nih. Berarti M-nya adalah min 1/5. Tapi ini masih M garis. Nah, kalau dia tegak lurus berarti Y aksen kurva ini sama dengan MGS X-nya, ya. Bu. Nah, MGS-nya jadi Oh, iya. berapa nih? MGS-nya berapa? Kalau MG-nya adalah min 1/5, maka MGS-nya berapa? Nah, kita ingat kalau tegak lurus itu MG dikali MGS, hasilnya harus berapa, Sakai, kalau tegak lurus? Hasil kalinya harus? Positif ya, harus min 1 ya, Bu ya? Ya, betul. Min 1. Berarti kalau MG-nya min 1/5, berarti MGS berapa? Eh, 1/5, Bu. Min 1/5 dikali berapa ketemu min 1? 5, Bu. Nah, 5. Nah, 5 itu adalah turunan dari kurva nih. Berarti sama dengan 4X plus 1 ya. Nah dari sini nanti ketemu nilai X-nya nih. Satunya pindah ruas, jadi X-nya ketemu 1 ya. X-nya ketemu 1, 1 substitusi ke kurva aslinya ketemu Y-nya. Ya udah, kemudian masuk ke Y min Y1 lagi. Paham ya? Oke? Iya, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor yang C nih. Yang C. Koordinat titik singgung. Nah, yang ditanya adalah titik singgungnya berapa koma berapa ya. Kalau garis ini menyinggung kurva. Oke. Saya mau tanya sama Kerat. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 。 。 . 。 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 . 。 。 . 。 .
Oke. Gerard. Kalau garis Y sama dengan X plus 3 itu menyinggung kurva, ini artinya apa? Artinya kamu bisa mencari apanya. Ini kan gini, ini ada kurva nih, kemudian disinggung oleh suatu garis. Nah, berarti ini kan garis singgung nih. Maka kalau garis singgung ini kamu turunkan, kita dapat nilai apanya nih, Ger? Dapat nilai Apanya? Gradiennya. Oke, gradiennya berapa nih? gradiennya 1. Oke, 1. Nah, kalau udah dapet, berarti MGS itu kan ya aksen kurva kan? Nah, ini bisa kita turunin juga nih. Nah, turunannya apa nih, Ger? Turunannya itu 2X min 3, betul. Nah, ini nilainya harus sama dengan 1 ini, Ger. Ini sama ya. Nah, berarti ini nilainya harus sama dengan 1. Dari sini kita ketemu X-nya. Oke? X-nya berapa, Ger? Berapa? 2, Bu. 2, oke. Nah, kemudian kita cari nilai Y-nya. Berarti X sama dengan 2 ini substitusi kemana, Ger? Yang X pada kurang X. Ya, ini substitusi ke kurva bisa, substitusi ke garis juga boleh. Loh, kenapa boleh, Bu? Lah kan ini udah diketahui menyinggung. Pasti pertemuan mereka ya. Jadi, kalau X-nya udah jelas ini adalah X-nya di 2, berarti Y-nya itu mau masuk ke garis atau ke kurva, hasilnya pasti akan sama. Y-nya berapa, Ger? Bentar dulu. Kesini aja biar gampang. Oh ya, 5, Bu. Nah, hitungnya lebih mudah ya, garis. Ya udah, ini adalah titik singgungnya tuh, 2,5. Paham? Oh, Oke. Jadi kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung ya. Pokoknya caranya gitu. Kalau dia udah diketahui garis singgung, ya udah turunin aja. Ya aksen garis harus sama dengan ya aksen kurva. Dari situ ketemu titik singgungnya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini saya hapus ya. Sudah dicatat? Oke, saya buang. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Yang D. Oke. Yang D ini juga sama ya, nih, menyinggung nih. Ini berarti kalau kita turunin, hasilnya berapa nih? Saya mau tanya sama siapa ya? Nicholas T. Nik. Y aksen dari garis ini sama dengan berapa? Y aksennya. -1. Ya, betul, -1. Ini adalah MGS ya. Karena garis ini sudah diketahui menyinggung. Ini adalah MGS. Nah, MGS itu apa? Turunan dari kurva. Nah, berarti kurva ini kita turunkan nih. Nik, turunannya apa nih? Ini kita ubah dulu nih, biar gampang. A tetap A. 1/X itu kita jadikan apa nih? Supaya gampang menurunkannya. Pangkat -1. Ya, betul. Pangkat -1. Kemudian kita turunkan. Turunan dari A berapa nih? 0 ya, Bu? 0, betul. Nah, 0. sekarang kita menurunkan yang X pangkat -1, diturunkan jadinya apa? -1. -1 per X. X pangkat 1 ya? 2. Kan -1, Oh, -1. -1, -1 iya. jadi -2. Oke? Karena -2 maka saya pindah ke bawah. Per. Oke. Habis itu, apalagi nih yang diketahui? Nah, ini harus sama dengan ini kan? Nah, berarti dari sini kita dapat -1 per X kuadrat, itu nilainya sama dengan -1.
Nah, ya udah dari sini kita bisa cari nilai X-nya nih. Kali silang ya. Jadi X kuadrat sama dengan 1. Berarti X sama dengan plus minus akar ya. Atau difaktorkan boleh. Ini jadi X kuadrat min 1, kemudian faktorin. Jangan lupa ada plus minusnya. Plus minus akar 1 ya 1. Oke, berarti nilai X-nya ada 2, berarti nanti nilai A-nya ada 2 nih. Kita cari titik singgungnya dulu ya. Kita cari titik singgungnya nih. Kalau X-nya min 1, Y-nya berapa nih? Nilai Y-nya berapa? Itu disubstitusi di garis bisa nggak, Bu? Boleh. Sama kayak yang nomor C tadi. 1. 1. Oke. Sekarang kalau X-nya 1, berarti Y-nya? Min 1. Betul. Min 1. Nah, dari masing-masing titik ini, kita substitusi ke mana? Ke kurva, supaya dapat A, gitu ya. Nah, berarti kita dapat tadi titiknya adalah min 1,0. Min 1,0. Min 1,1 ini substitusi ke Y sama dengan A plus 1/X. Nah, dari sini ketemu nilai A-nya. Berapa nih? Ya, dapat A-nya berapa? 0, Bu. Kok 0? Y-nya 1, X-nya min 1, Nik. Oh, 2. Ya. Nah, sekarang yang titik 1, min 1. A-nya berapa, Nik? Min 2. Ya, betul. Oke. Paham ya? Nomor D ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Yang nomor E sama ya caranya ya. Tuh, menyinggung. Turunkan garis, turunkan kurva, disamadenkan. Kemudian ini. Absisnya 2. Absis 2 itu kita substitusi ke sini. Ke sini juga nggak apa-apa nih. Buat dapat Y-nya ya. Supaya titik singgungnya lengkap. Kalau sudah, kita masukkan ke sini juga titik singgungnya. Kita dapat persamaannya ya. Gitu. Oke, nomor F juga sama nih. Nah, saya mau bahas yang G aja ya. Yang E dan F bisa dicoba sendiri. Saya akan bahas yang F karena bentuknya agak rumit. Tapi sebenarnya sama aja juga nih. Kita pindah ke Word ya. Ini sudah dicatat ya coretannya? Oke, kita pindah ke Word kita tadi. Nomor apa itu? Ya udahlah, nggak dikasih nomor, nggak apa-apa. Jawab. Nah, perhatikan. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, hitunglah nilai A dan B jika diketahui. Nah, perhatikan nih. Kurva ini melalui titik. Nah, ya udah titik substitusi ke kurva ya, buat dapat persamaannya. Nah, substitusi titik ini, titik A ke kurva yang ini. Nah, berarti dari sini kita peroleh menjadi Y-nya diganti 8 ya. Ini saya copy aja nih. Y-nya kita ganti dengan 8, kemudian X-nya kita ganti dengan 4 nih. Ini juga 4. Nah, dari sini kita dapat persamaannya adalah ini 2 ya. Ini 8 kali 2, 16. Sama dengan 2A. Kali 2 ya. 4A tambah B. Nah, ini adalah persamaan yang pertama nih. Persamaan pertama. Nah, kemudian garis singgung kurva itu tegak lurus terhadap. Oke, berarti kita mencari, ini mirip seperti yang nomor apa tadi? Nomor D apa nomor apa ya tadi? Dari sini kita cari Y sama dengannya dulu. Berarti min 2X plus 1 ya. Nah, kemudian ini kita turunkan. Y aksen, ini garis ya.
Y aksen dari garis. Kita peroleh min 2. Nah, ini adalah M garis MG. Saya tulis dulu. MG. Oke. Nah, kemudian dia mintanya MGS itu harus tegak lurus garis singgung, tegak lurus garis. Maka MG dikali MGS nilainya harus min 1 ya. Ini saya kasih catatannya biar lengkap. Dikali MGS itu nilainya harus min 1. Oke. Berarti kita dapat dari sini kita dapat MGS-nya berapa nih? Sam. Kalau MG-nya min 2, berarti MGS berapa, Sam? MG-nya min 2 nih. Karena tegak lurus berarti MGS harus berapa? Setengah. Ya, betul. Setengah. 1/2. Oke. Kalau sudah, baru MGS itu adalah Y aksen kurva ya. Berarti kurva ini kita turunkan. Kurvanya kita turunkan. Y aksen kurva ini sama dengan, oh ini diubah dulu nih. Akar X itu artinya X pangkat berapa, Sam? Akar itu artinya X pangkat berapa? Setengah, Bu. Setengah, berarti saya tulis AX pangkat setengah dulu, supaya gampang nuruninnya. X pangkat setengah, saya copy dari sini aja. Oke, kemudian ditambah B. Kalau per akar X, jadinya X pangkat berapa? Yang per ini. Min setengah, Bu. Min setengah. Oke, ini saya kasih min. Oke, nah sekarang kamu turun ini. Ya, aksen kurvanya jadi sama dengan yang ini ya, yang dilihat ya. AX pangkat setengah diturunin jadinya Setengah, Bu. setengah A, ya saya tulis jadi A/2 ya. X-nya pangkat berapa? X-nya jadi pangkat berapa kalau udah diturunin? Min setengah, Bu. Min setengah. Karena min setengah berarti saya jadikan per akar ya. Nah, berarti akar X-nya saya letakkan di bawah. Kemudian BX pangkat min setengah kamu turunin. Jadinya apa? Min setengah, B. Min, ya betul. X-nya berpangkat Bentar, Bu, saya masih kesusahan, Bu, kalau yang X-nya, Bu. X pangkat min setengah min 1. Nah, Min 1,5, Bu. ya, min 1,5. Jadi di sini saya tulis menjadi X akar X ya. Nah, 1,5. Oke? Oke. Habis itu baru kita sama dengan kan nih. Ini sama dengan ini, tapi X-nya harus diganti dengan 4 dulu, gitu ya. Nah, saya tulis MGS itu sama dengan, kita masukkan ke sini, X-nya diganti 4 dulu. Kepersamaan gradien ya. Ini kita masukkan di sini 4, di sini juga 4, ini juga 4. Hasilnya nanti sama dengan yang ini, MGS. Nah, setengah ya. Oke. Nah, dari sini kita dapat A/4 ya. A/4.
Ya udah, tulis dulu ya. A per 4 per 4, kemudian dikurangi B per berapa nih, Sam? B per yang ini. Gimana, Bu? Yang ini loh. Ini B per berapa? 8 pangkat 8 pangkat 4. 8 pangkat. 2 Bentar, Bu. dikali 16 Bu. 16 Bu. 16. Nah, sama dengan setengah. Nah, kemudian supaya bentuknya nggak pecahan, maka kita kali dengan berapa nih, Sam? Kali 16 ya? Salah. Ya, Bu. Kali 8 ya? Bukan 16, Bu. Kalau kali 16, 4A min B ya? Sama dengan Min B. 8, Pak. 8. Oke. Ini kita dapat persamaan yang kedua. Nah, sekarang dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi nih, Sam. Ya. Kita eliminasi 1 dan 2. Nah, didapat apa tuh, Sam? 16 sama dengan 4A plus B. 8 sama dengan 4A min B. Jadi, B, kita dapat B dulu nih. 4-nya dieliminasi ya, A-nya dieliminasi nih. Dapat B-nya berapa, Sam? Dikurang ya. Berapa? Bukan ditambah, Bu. Kan biar 4A-nya hilang tuh. Oh iya, 4A hilang ya, Bu. Maaf. Jadi 4. 4, betul. Nah, berarti A-nya berapa? Hanya 2, Bu. Serius? Benar, Bu. B-nya 4 nih. 4 tambah 8 tuh 12 dibagi 3, Bu. 4. Hanya 3, Bu. Kamu nih. Ya udah nih, udah dapat A dan B-nya, baru kita masukkan ke sini nih. Jadi A plus B-nya 7 deh, ya kan? Sama dengan 7. Oke, paham? Silakan kalau ada yang mau bertanya sampai nomor yang terakhir nih. Ada? Udah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, kita sekarang melanjutkan ke terapan yang lainnya ya. Sudah difoto? Nah, kita kembali ke modul kita. Nah, kita sekarang akan membahas terapan turunan yang lainnya. Persamaan garis singgung sudah. Sekarang kita masuk ke stasioner. Oh ini nih, terapan turunan ya. Menentukan fungsi naik dan turun. Nah, ini perhatikan. Jadi, Bu, di sini kok gambar grafik semuanya. Apakah nanti ada soal menggambar grafik? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang penting nih, acuannya gini. Kita bisa mengetahui suatu fungsi naik atau turun kan berdasarkan gradien ya. Kalau gradiennya negatif nih, ini pasti gradiennya negatif nih. Gradien itu apa? F aksen. Nah, F aksen X-nya itu harus kurang dari 0 nih, supaya dia turun, gitu ya. Nah, yang sebelah kirinya ini ya, ini turun nih, turun. Nah, kalau tanjakan berarti pasti gradiennya positif. Oh, berarti ini F aksen X-nya lebih besar dari 0 nih. Nah, gitu. Ini aja yang kita kerjakan. Nah, makanya di sini nih, kalau kita mau mencari interval naik, berarti turunkan aja kurvanya, kemudian kita lebih besarkan dengan 0. Nanti persamaan turunannya itu kita tinggal faktorkan, kita ketemu nilai X-nya, ya udah, nanti ketemu batas nilai X, gitu ya. Nah, kalau kita mau cari interval turun, ya udah kebalikannya kan. Turunan pertamanya harus negatif, gitu.
Nanti kita tahu saat grafik turun itu di X berapa sih? Kurvanya akan naik itu saat X-nya berapa sih? Nah, gitu. Itu nanti soal-soal yang ada di sini ya. Jadi kalian tidak harus menggambar grafik, tapi kalian bisa melihat kapan dia akan naik, kapan akan turun berdasarkan turunannya atau berdasarkan gradien itu ya. Kemudian selanjutnya contoh soalnya nanti belakangan. Kita lihat konsep-konsepnya dulu. Nah, ini sekarang. Stasioner. Nah, tadi saat turun itu saat gradiennya negatif. Saat naik itu saat gradiennya positif. Nah, sekarang saat stasioner itu berarti saat berhenti ya. Saat berhenti tidak berubah, tidak naik, tidak turun ya, artinya stasioner itu artinya tidak naik, tidak turun. Maka saat gradiennya sama dengan 0. Nah, ini ya, perubahan dari kurva turun menjadi kurva naik, ini pasti ada stasioner di sini nih. Gitu. Kemudian di sini juga ada nih. Nah, begitu. Nah, ini adalah stasioner. Pokoknya turunan pertama harus sama dengan 0. Nanti kita dapat nilai X pembuat stasioner. Nah, sekarang kita lihat stasioner itu jenisnya ada berapa saja sih? Nah, ini di sini ada. Stasioner itu jenisnya ada 3 macam. Yang pertama adalah stasioner titik balik maksimum. Yang kayak gini nih. Jadi kalau gradiennya itu positif kemudian negatif, pasti terbentuklah yang stasioner balik maksimum. Tapi kalau habis turun kemudian naik, turun kemudian naik, pasti cekungan nih, lembah nih. Berarti ini jenisnya adalah stasioner yang minimum gitu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah titik belok. Titik belok itu seperti apa? Nah, ini perhatikan. Kalau gradiennya itu tidak berubah, habis naik kemudian naik lagi. Habis naik, habis positif, kemudian positif lagi. Nah, ini berarti di sini ada belokan nih, gitu. Ini belokannya yang positif. Kenapa? Karena gradiennya plus, kemudian plus lagi, gitu. Nah, kalau yang turun kemudian turun, habis turun kemudian turun lagi. Oh, di sini ada belokan nih. Nah, ini belokan yang apa? Negatif. Kenapa? Karena gradiennya min dilanjutkan min lagi. Paham ya? Stasioner? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya lagi. Nah, ini tadi ya, belokan ya, seperti ini. Kalau Bu, kalau yang seperti ini ada belokan nggak? Mana ya? Gambar. Yang ini nih. Bu, yang di sini ada belokan nggak? Di sini ada belokan nggak kira-kira? Nggak ada ya, karena ini kan masih di. Tapi nanti saat kalian mengerjakan di sini ada belokan, tapi sebenarnya ini judulnya bukan belokan ya. Ini kan pergantian kurva terbuka ke bawah, berubah menjadi ke atas, dia nggak belok. Yang benar-benar disebut sebagai belokan, itu kalau yang gambarnya seperti yang ini tadi nih. Nah, ini tadi nih, belokan. Jadi kurvanya itu nggak ada titik balik maksimum, nggak ada titik balik minimum. Gitu. Kemudian, nah ini, kalian bisa menentukan jenis stasioner dengan uji turunan kedua nih. Turunan kedua itu lambangnya seperti ini. Y double aksen, F double aksen X, atau D kuadrat Y per DX kuadrat, atau D kuadrat F per DX kuadrat. Kalau kalian ketemu lambang seperti ini lambang turunan kedua ya. Jadi jangan bingung. Nah, ini uji turunan kedua ini mau dipakai apa enggak harus ya, enggak wajib yang ini. Nah, caranya seperti ini. Kalau kalian mau tahu apakah ini jenisnya yang max atau yang min, caranya gini. Turunkan 2 kali, kemudian X-nya substitusi ke turunan kedua, kalau harganya negatif, harganya kurang dari 0, pasti dia titik balik maksimum. Jadi lawannya ya, lawannya nih. Jadi berbeda sama yang turunan pertama. Kalau turunan pertama lebih besar dari 0, justru dia naik ya. Karena lebih dari. Kalau kurang dari itu turunan. Tapi kalau pakai turunan kedua, ini dia terbalik. Jadi kalau nilai turunan kedua itu positif, justru terbentuk titik balik yang minimum. Tapi kalau misalnya Bu takut keliru nih, takut kebalik, yang ini nggak dipakai, nggak apa-apa ya. Nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang berikutnya.
ditanya nilai max dan nilai min pada interval. Nah, langkah-langkahnya adalah substitusi ujung-ujung interval, kemudian cari stasionernya ya. Nah, ini cari nilai stasionernya, kemudian substitusi juga ke fungsinya. Nah, kita tinggal membandingkan nih, nilai mana yang terkecil itu jadi minimum, nilai mana yang terbesar jadi maksimum. Ini lebih gampangnya. Oke, langsung ke contoh soal aja supaya lebih paham. Contoh 5 sudah, berarti yang naik turun. Nah, contoh 6. Tentukan interval naik dan interval turun. Nah, perhatikan caranya. Pertama, kita turunkan fungsinya. Nah, ini fx-nya kita turunkan. Dapat turunannya. Kemudian kita mau cari yang mana dulu nih? Mau naik dulu atau yang turun dulu? Kalau naik dulu, kita syaratkan nih. Syarat fungsi naik adalah saat turunan pertamanya lebih besar dari 0. Nah, turunan pertama tadi x kuadrat min 4x min 5. Kita lebih besarkan dari 0. Faktorkan nih, dari sini kita ketemu nilai x-nya nih. Min 1 sama 5. Berarti kita masukkan ke garis bilangan ya. Masukkan ke garis bilangan. Kita ketemu, nah ini kita uji titik nih, 0. 0 substitusi keturunan pertama nih, 0 berarti min ya, min 5 nih, ini harganya min, kemudian ini plus. Nah, plus minus ini tadi karena kita substitusinya di turunan pertama, berarti plus minus ini lambang gradien ya. Kalau plus itu tandanya naik, kemudian min itu tandanya turun, plus lagi berarti naik. Nah, ini gambaran grafik kita nanti seperti ini. Tanjakan, turunan, tanjakan. Oh, ya udah. Berarti interval naik itu yang plus ini nih. Berarti X kurang dari min 1 atau lebih dari 5. Kemudian kalau kita mau cari interval turunnya, ya udah yang tandanya min ini yang turun ya. Nah, ini dia. Jadi grafik akan turun pada interval min 1 sampai 5. Apakah paham contoh 6? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini perhatikan grafik sesungguhnya seperti ini. Tadi sama ya dengan perkiraan kita tadi. Di kirinya ini angka berapa nih? Angka min 1 itu naik nih. Kemudian di antara min 1 sampai 5 ini grafiknya turun. Setelah 5 ke kanan itu naik. Nah, begitu. Sekarang contoh 7. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan titik stasioner dan jenisnya. Oke. Nah, langkah pertama karena stasioner, maka turunan pertama harus lebih besar dari 0. Maka ini kita turunkan nih, jadi 2x plus 2 ya. Ini harus lebih besar dari 0, dapat nilai x-nya nih. X ini namanya adalah pembuat stasioner. Ini adalah pembuat stasioner. Jadi nanti kalau ada soal menanyakan pembuat stasioner, berarti X-nya aja ya. Nah, kalau pembuat stasioner ini kita substitusi ke fungsi aslinya, ini substitusi ke fungsi asli, kita ketemu yang namanya nilai stasioner. Oke, jadi nanti kalau ada soal menanyakan nilai stasioner, berarti substitusi X yang dapat dari sini, yang turunan pertama sama dengan 0 itu, kita substitusi ke fungsi aslinya, kita ketemu nilai stasionernya. Nah, yang ini, min 1 itu adalah nilai stasioner. Jadi, supaya kalian nggak ketukar-tukar ya. Ini nilai stasioner. Oke, kalau sudah, nah, karena di soal ini yang ditanya adalah titik stasioner, maka pasangkan antara pembuat stasioner dan nilai stasioner. Nah, ini perhatikan. Titik stasioner itu berupa X, Y gitu ya. X-nya adalah dari pembuat stasioner, Y-nya adalah dari nilai stasioner. Paham ya? Oke, sekarang jenisnya. Jenisnya itu yang max, min, atau belokan gitu ya. Nah, berarti X pembuat stasioner ini kita masukkan ke garis bilangan. Ini di sini. Karena X-nya hanya 1, berarti wilayah kita hanya ada 2 ya. Nih, karena pembatasnya hanya 1. Nah, kita tinggal menentukan kanan kirinya min 1 itu tandanya plus atau min, gradiennya min apa plus gitu ya.
Kita uji 0. 0 substitusi keturunan pertama nih. 0 berarti 2 plus nih. Kemudian kalau di sini min 2, min 4 plus 2 min. Nah, berarti min itu turun, plus itu naik. Nah, kalau dia turun kemudian naik, pasti dia adalah terbentuk lembah. Kalau lembah berarti min 1, min 1, ini jenis stasionernya adalah titik balik minimum. Paham? Contoh 7? Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan ke contoh 8. Nah, ini pakai uji turunan kedua nih. Jadi kalian salah satu aja ya, nggak usah dua-duanya. Nah, ini saya mau jelaskan uji turunan kedua itu bagaimana kalau ada yang penasaran nih. Tadi f aksen x-nya kita dapat 2x plus 2. Kita turunkan sekali lagi. Ketemunya 2 dong. Nah, 2 itu ternyata positif. Ya udah, kalau positif hasilnya berarti jenis stasionernya harus terbalik ya, harus menjadi yang minimum justru. Gitu. Sekarang kita ke contoh 8. Nah, ini dia. Contoh 8, pertanyaannya masih titik stasioner dan jenisnya. Oke, berarti turunkan fungsinya ya. Nih, turunkan fungsinya, kemudian secara stasioner, turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, dari sini karena fungsi aslinya pangkat 3, pasti dari sini kita dapat 2 nilai X. 2 pembuat X ya. Pembuat stasioner. Pembuat stasioner. Nah, pembuat stasionernya ada 2. Kalau pangkat di soal kita pangkat 2, pasti pembuat stasionernya cuma ada 1. Nah, kemudian pembuat stasioner ini kita substitusi ke fungsi aslinya. Nah, ini substitusi ke fungsi aslinya kita ketemu nilai ya. Ini adalah nilai stasioner. Nah, kan tadi ditanya jenisnya ya. Jenisnya berarti max atau min. Nah, dari sini kita bisa membandingkan nih. Ini 12 2/3 sama min 23/3 itu lebih besar yang ini. Berarti ini adalah nilai stasioner maksimum ya. Ini adalah nilai stasioner maksimum. Oke, berarti nanti titik stasioner yang min 1,12/2/3 itu adalah titik balik maksimum gitu ya. Nah, kemudian yang ini, yang min 23/3 ini pasti yang nilai stasioner minimum. Nah, jadi sebenarnya tanpa harus menggambar garis bilangan atau dengan turunan kedua, kita sudah bisa menentukan jenisnya sebenarnya ya. Jadi menentukan jenis stasioner itu ada 3 cara tadi ya. Substitusi aja Bu. Tapi kalau X-nya hanya 1 tadi nggak bisa ya. Kecuali kalian ingat bahwa kalau kurva parabola terbuka ke atas, pasti dia punya titik minimum. Cirinya apa? Koefisien X kuadratnya positif. Kalau koefisien X kuadratnya negatif, berarti dia kurva terbuka ke bawah. Berarti pasti dia mempunyai titik balik maksimum. Gitu. Nah, kalau X-nya ada 2 nih, gampang sekali nih. Masukkan aja ke fungsinya, kemudian kita dapat 2 nilai, yang terbesar jadi nilai maksimum, yang kecil jadi nilai minimum. Gitu. Tapi kalau kalian memakai garis bilangan, Bu, males ngitungnya kalau angkanya besar. Oke, pakai garis bilangan juga bisa nih. Ini berarti min 1 sama 5. Kemudian masukkan 0. 0 substitusi keturunannya nih, min ya. Ini min, berarti di sini plus. Di sini plus. Oke. Plus tadi artinya naik, min itu artinya turun, plus lagi berarti naik. Oke, dari sini kelihatan nih. Di min 1 itu terbentuk maksimum nih. Nah, bener kan? Tuh, maksimum. Kemudian di 5 itu terbentuk lembah, berarti dia minimum. Tuh kan, di 5. Nah, paham ya? Oke, kita lihat ke penyelesaian yang ada di bawah sini. Nah, ini dia.
Cek pakai garis bilangan nih. Tadi di min 1 itu terbentuk bukit, berarti dia nilai maksimumnya tuh. Titik balik maksimumnya adalah di min 1,12 2/3. Kemudian di 5 itu terbentuk min kemudian plus, berarti dia lembah. Karena lembah berarti dia terbentuk titik balik maksimum. Gitu. Kemudian nah ini pakai uji turunan kedua. Uji turunan kedua berarti fungsinya ini kita turunkan sekali lagi nih. Nah, ini jadi 2x min 4 ya. Nah, kemudian kalau kita mau cek di min 1 tadi, min 1 substitusi ke x-nya nih. Jadi 2 kali min 1, min 2, min 4, min 6 nih. Min 6 itu kurang dari 0. Karena kurang dari 0 berarti terbentuk yang maksimum. Kemudian cek yang 5 juga nih. 5 substitusi ke x ini ya. 2 kali 5, 10 dikurangi 4, 6 nih. 6 itu lebih besar dari 0. Berarti dia terbentuk yang minimum. Paham? Itu kalau kalian mau pakai yang uji turunan kedua. Enggak juga enggak apa-apa, enggak wajib. Oke, satu lagi, contoh 9. Nah, ini mencari nilai maksimum minimum pada interval ya. Pada interval. Maka langkah pertama adalah ujung-ujung interval ini kita substitusi dulu ke fungsinya. Nah, ini nih. Kita hitung dulu. Nilainya berapa sih? Nah, setelah itu baru ini harusnya ada tanda sama dengan. Kemudian kita cari stasionernya. Nah, kita turunkan fungsinya. Setelah itu stasioner itu berarti sama dengan 0 ya, ingat. Dari sini kita dapat 2 nilai X. Nah, perhatikan, ini jangan segera kalian dua-duanya substitusi ke fungsi aslinya. Kita cek dulu mana yang masuk dalam interval soal. Nah, ternyata 0 ada di dalam interval, tapi 4 nggak ada. Maka 4 jangan dihitung. Oke? Nggak ditanya di soal. Karena soal menanyakan dari min 1 sampai 3 doang. Jadi 4 nggak usah. Berarti kita hanya mensubstitusi X sama dengan 0 ke fungsi aslinya nih, dapat 0. Nah, sekarang kita bandingkan 7, 27 sama 0, mana yang terkecil itu jadi nilai minimum, mana yang terbesar itu jadi nilai maksimum. Paham sampai contoh 9? Terus? Oke, supaya lebih teruji kalian paham atau enggak, sekarang kita lihat ke soal latihan. Latihan 3. Nah, ini berarti tinggal soal ceritanya ya, yang belum. Kita ke soal latihan 3 dulu. Nomor berikutnya ya berarti ya. Nomor 3, ini tentang interval naik turun. Nomor 4, tentang seperti contoh 9 tadi ya, nomor 4 nih. Ujung-ujung intervalnya ada. Ini pakai sama dengan ya. Ini harusnya pakai sama dengan semua nih. Jadi kalian betulkan yang ada di modul kalian. Ini harus pakai sama dengan semua. Nomor 5 itu adalah stasioner dan jenisnya. Oke, kita bahas satu persatu dari nomor 3 dulu ya. Jadi kalau yang nomor 5 itu kalian perhatikan contoh 7 dan 8 ya. 7 dan 8. 4 itu contoh 9. 3 itu contoh 6. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dari latihan nomor 3 dulu. Oke. Nomor 3. Nah, kita ingat lagi tadi. Menentukan interval naik turun. Berarti langkah pertama ini kita turunkan ya. F aksen X-nya. Nah, F aksen X-nya sama dengan apa nih? Saya mau tanya sama Andriano. Andriano, F aksen X yang nomor 3A ini apa? 2x. 2x, terus? Min 6. Min 6. Oke, nah sekarang kamu mau cari interval yang naik dulu, apa yang interval turun dulu? Naik dulu. Oke, berarti grafik naik jika tadi apa? F
aksen X kurang dari 0 atau lebih dari 0? Lebih dari 0, Bu. Lebih dari 0. Oke, nah nih. Jadi grafik akan naik jika turunan, mana ini lebih dari 0-nya? Kok nggak kerekam? Oke, nah ini siapa nih yang keluar dari Zoom? Keisha. Oke, kemudian baru kita masukkan nih si 2x min 6 itu harus lebih besar dari 0. Nah, ya udah ini tinggal pindah ruas ya. Andriano, Iya, Bu. jadinya 2x lebih besar dari 6. 6. Jadi x lebih besar dari 3. 3. Nah, ini adalah interval naik. Ini adalah interval naik. Kalau yang interval turun? Nah, jadi interval turun yang mana? Kalau turun tuh kurang dari 0 ya, Bu? Ya, yang kurang dari 0. Tapi perhatikan Andriano, kalau misalnya di satu soal itu ditanyakan interval naik dan turun, kita tentukan aja naiknya. Kalau naiknya lebih besar dari 3, berarti turunnya pasti yang kurang dari 3, Andriano. Kita menentukan satu aja, itu dipakai untuk mereka berdua. Paham? Ya, Bu. Ya, jadi ini kalau kamu gambar garis bilangan, ini kan di 3 nih. 3. Kemudian 0 pasti di kirinya 3 ya. 0. Kita cek keturunan pertama nih. 0, berarti min ya, di sini min. Ini plus. Nah, min itu artinya turun, plus itu artinya naik. Begitu. Paham? Jadi kalau lebih besar dari 3 itu sudah naik, pasti di kirinya 3 turun. Paham, Andriano? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau yang nomor C, ini gimana? Nomor B sama ya. Nomor C ini gimana? Kali pelangi dulu. Nggak usah pakai U kali V ya. Nah, kalau yang nomor D baru harus pakai U per V nih. U per V. Yang nomor E juga ya, U per V nih. Terus nanti kalian tentukan interval naik turunnya. Kemudian nomor 4, tentukanlah nilai pada interval. Ini langkahnya sama ya tadi ya, ujung-ujung interval, substitusi dulu. Pokoknya lihat contoh 9. Substitusi ujung-ujung interval berarti kalian hitung F min 2 sama F6. Kok FG ya di sini ya, masukkan ke G ini. G min 2 sama G6. Nilainya berapa? Setelah itu baru oh bukan deng, sebentar. Oh benar. Kemudian cari stasionernya. Oke, ujung-ujung interval sudah. Kemudian ini dicari stasionernya, berarti diturunkan ya, sama dengan 0 karena stasioner. Kemudian cari X-nya berapa, substitusi ke fungsi G. Nah, X-nya itu yang masuk di interval ya, pasti yang dicari. Ya udah nanti nilai max-nya adalah A, kemudian nilai min adalah B. Ya, yang ini sama. Oke, kemudian yang nomor 5, ini bisa nanti dicoba ya. Yang nomor 5. Nomor 5, ini berarti yang F nih, pakai U per V ya. Oke, itu aja. Sampai itu dulu ya. Yang kalian coba kerjakan nomor 3, 4, 5, 3 soal. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Gak ada? Oke, ini saya stop. Yang keluar dari Zoom.